Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus mengingatkan kita tentang perbuatan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Memang mereka mengajarkan, tetapi mereka tidak melakukan karena mereka hanya melakukan peribadatannya hanya untuk dilihat orang. Apa yang Yesus tunjukkan ini lebih mengajak kita, bahwa kita sebagai murid-Nya perlu melakukan perintah Tuhan, apa yang baik dilakukan, dan apa yang buruk dihindari. Kita kembali ke diri kita masing-masing untuk melihat apakah yang kita lakukan sudah berkenan. Yesus mau menunjukkan proses sebagai umat beriman itu tidak membandingkan perbuatan kita dengan orang lain. Kita tidak dapat menyamakan keadaan hidup seseorang, tetapi yang lebih penting adalah ajakan Yesus itu mau melatih kita rendah hati. Kita dapat merasakan ajaran yang benar-benar membuat rendah hati, ajaran yang mungkin hanya membuat senang, atau juga ajaran yang membenci. Semua dapat kita resapkan dalam hati. Untuk dapat mengetesnya, kita coba tenang, membuka hati dan pikiran dengan penyertaan Roh Kudus, sehingga kita mampu menyerap ajaran Tuhan yang sejati. Kerendahan hati itu diperlukan, karena sekalipun orang taat pada ajaran agama, tetapi karena ketaatannya, lalu ia memandang kualitas rohani orang lain itu rendah, maka hal itu akan membuat kita tersesat. Kita akan tersesat pada rasa merendahkan orang lain, lalu menyombongkan kualitas rohani kita, dan pada akhirnya kita menjadi hamba dari kesombongan. Yesus mengajarkan kita untuk rendah hati karena itu dikehendaki Tuhan. Kita sebagai penikmat media sosial tentu tahu bagaimana dengan ajaran yang membawa kebencian. Tentu kita merasakan bahwa mengapa kita harus membenci orang lain, bukankah sikap demikian justru akan menambah luka-luka Yesus? Karena Yesus disalib karena kebencian orang-orang bahwa Yesus dirasakan mengganggu, tetapi kita akan lebih baik tidak membenci demi diri kita supaya tidak memelihara jalan yang tidak baik. Maka, rendah hati itu kunci sikap hidup yang terberkati. Semoga Tuhan memberkati. Amin.